Puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan masih banyak lagi. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah hingga saat ini. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Gimana nih? Masih pada semangat gak puasanya? Ayo lebih kenceng lagi dong. Masih semangat gak puasanya? Alhamdulillah. Ayo, alhamdulillah dulu dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikisahkan pada suatu bulan Ramadan, ketika saat itu orang sedang berpuasa di tengah teriknya panas matahari di padang gurun, dan orang di saat itu bekerja dengan giat. Ada yang berkebun, ada yang bertani, ada yang mencari nafkah untuk keluarga dan istri dan anaknya, dan masih banyak lagi. Tak terkecuali pun oleh seorang yang bernama Qais bin Sirmah. Meskipun dirinya sedang berpuasa, dirinya pun tetap giat bekerja, melaksanakan pekerjaan sehari-harinya, mulai dari membersihkan rumah, bekerja untuk menafkahi anak istrinya, dan masih banyak lagi. Hingga di suatu ketika, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu azan pun berkumandang, dan waktu berbuka pun telah tiba. Qais pun yang dari bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya, dia pulang ke rumah dan dia berjalan menuju ke rumahnya. Hingga tiba di rumahnya, Qais pun bertemu dengan istrinya yang tercinta. Dan Qais pun di waktu itu juga bertanya kepada istrinya, "Duhai istriku, apakah ada makanan untukku berbuka pada hari ini?" Dan istrinya pun terkejut dengan pertanyaan suami tersebut dan menjawabnya dengan jawaban yang mungkin kurang menyenangkan. "Maafkan aku suamiku, hari ini belum ada makanan untukmu sama sekali. Biarkan aku mencarikan untukmu. Tunggulah sebentar di sini." Dan jawab oleh sang istri. Kemudian sang istri pun pergi keluar untuk mencarikan makanan untuk sang suaminya. Di sisi lain, sang suami pun yang udah lelah bekerja kan, lapar, dahaga, belum buka kan. Nah, akhirnya pun mau nggak mau pada akhirnya dia tertidur terlelap. Dan di sisi lain sang istri pun berusaha mencarikan makanan untuk sang suaminya. Entah mungkin membeli di pasar atau dapat takjil di jalan ya. Dan yang penting halal. Nah, hingga akhirnya sang istri pun pulang ke rumah. Namun ketika sang istri pulang ke rumah, sang istri melihat sang suami yang keadaannya telah tertidur lelap. Dan mungkin sang istri pun merasa enggan untuk membangunkannya. Ya gimana enggan coba lihat, kan suaminya sendiri kan dah lelah gitu kan, ya tungguannya gitu kan. Nah, tapi namun di kisah lain ada yang mengatakan sang istri Qais mencoba untuk membangunkan Qais, namun Qais menolak untuk bangun karena takut melanggar perintah Allah. Nah, jadi waduh. Benar, ini hadis. Jadi
Jadi dalam suatu riwayat Abu Daud disebutkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diriwayatkan ketika orang-orang telah melaksanakan sholat isya, diharamkan bagi mereka untuk makan, minum, dan menggauli istri mereka. Jadi pada keadaan pada waktu itu, setelah kita melaksanakan sholat isya atau tarawih, jadi kita tuh udah nggak boleh makan minum lagi. Jadi waktu berpuasa itu dimulai setelah sholat isya. Nah, hingga di keesokan harinya sang suami, hingga di keesokan harinya Qais pun terbangun dan melanjutkan pekerjaan sehari-harinya. Namun ada yang janggal. Dia belum makan dari puasa kemarin. Dia tetap melanjutkan dengan giat pekerjaannya sehari-hari. Nah, Qais pun bekerja dengan giat di tengah teriknya panas matahari siang-siang, hingga di suatu waktu tertentu Qais pun entah merasa dirinya mengapa, kemudian dia terjatuh, terlelap dan pingsan. Melihat demikian, sang sahabat melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga turunlah ayat Al-Baqarah ayat 187. Yang artinya, dihalalkan bagi kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian pada malam hari bulan puasa. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka kini campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa hingga datang malam, tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam di masjid. Itulah ketentuan Allah, karena itu janganlah kalian mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya dengan manusia supaya mereka bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 187. Mengetahui hal itu, para sahabat pun lega, sehingga anjuran untuk sahur itu bisa untuk mempermudah mereka. Jadi, masihkah kita mau bermalas-malas bangun pagi? Masihkah kita mau bermalas-malas untuk sahur? Masihkah kurang bersyukur atas nikmat Allah ini telah diberi kemudahan? Kita mulai puasa itu setelah sahur, bukan setelah selesai tarawih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin nyanyi apa? Hah? Gak apal. Apa ya? Masih mau dengar cerita lagi? Sahabat. Apa ya? Apa ya bisa? Mungkin saya nggak ada cerita ya setelah ini. Mungkin kalian bisa mungkin aku bisa kasih pertanyaan, nanti ada hadiahnya kok dari saya. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Perang yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Ada yang tahu nggak? Bentar, aku belum hitung. Aku ulangi
Ntar ya, dengerin dulu ya. Ntar. Pertanyaannya begini nih. Di bulan Ramadan ada suatu perang yang dilaksanakan. Yaitu perang apa? Bentar. 1, 2, 3. Jangan anarkis lah. Sekali lagi. Tapi yang tenang ya. Yang tenang. Perang yang terjadi saat bulan Ramadan. 1, 2, 3. Ya, benar. Lihat. Tak tambahin. Tahunnya tahun berapa? Ya. Hah? Berapa? Oh ya. Ya, bener. Oh. Oke. Satu lagi. Oke. Satu lagi. Oke. Satu lagi ya. Ya. Pertanyaan terakhir. Apa ya? Apa ya? Aku lupa ini. Ayo udah, karena pertanyaan udah habis ya, aku juga udah nggak tahu, udah lupa. Udah. Sekian, apabila saya ada maaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya nanti ya, aku belum bawa soalnya.